melakukan produksi dan melepaskan hormon yang dapat membantu mengontrol banyak fungsi penting, seperti kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Kelenjar-kelenjar penghasil hormon adalah pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, thymus, pankreas, adrenal gland, ovarium pada wanita, dan testis pada pria. Sistem endokrin mempengaruhi detak jantung, pertumbuhan tubuh jaringan, bahkan kemampuan untuk bereproduksi. Sistem endokrin memainkan peran penting dalam peningkatan resiko diabetes, penyakit tiroid, gangguan pertumbuhan, disfungsi seksual, dan sejumlah gangguan terkait hormon lainnya. Nah, berikut beberapa penyakit gangguan sistem endokrin. Sindrom Cushing adalah kumpulan gejala yang timbul akibat tingginya hormon kortisol di dalam tubuh. Keluhan-keluhan tersebut dapat timbul secara mendadak ataupun bertahap, dan jika tidak segera ditangani akan segera memburuk. Fungsi hormon kortisol yaitu mengatur metabolisme, mengatur gula darah, mengatur tekanan darah. Gejala sindrom Cushing yang pertama, peningkatan berat badan di wajah. Terus yang kedua, perubahan warna kulit yang mudah memar dan munculnya stretch mark berwarna ungu. Terus yang ketiga itu perubahan suasana hati yang ekstrim. Selanjutnya adalah faktor risiko sindrom Cushing. Penggunaan obat kortisol dalam dosis tinggi atau dalam jangka waktu yang lama. Obat ini sering digunakan untuk mengobati penyakit radang seperti asma, artritis, rheumatoid, dan lupus. Tumor di kelenjar adrenal atau kelenjar hipofisis. Tumor di kelenjar hipofisis dapat menghasilkan hormon adrenokortikotropik atau bisa disingkat ACTH yang merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol secara berlebihan. Pencegahan sindrom Cushing yang terkait dengan tumor sulit untuk diprediksi dan dicegah. Namun, kita dapat antisipasi dengan cara kontrol rutin ke dokter untuk memeriksakan kesehatan dan kadar hormon dalam tubuh. Intervensi gizi pada sindrom Cushing. Yang pertama itu pengobatan medis. Menggunakan obat untuk menurunkan produksi kortisol seperti ketoconazole atau metiraquat. Yang kedua yaitu pembedahan, mengangkat tumor pada penyebab, misalnya adenoma hipofisis, itu pun jika ada. Yang ketiga ada radioterapi, biasanya digunakan dalam beberapa kasus untuk menargetkan si tumor. Yang terakhir ada pemantauan. Nah, biasanya kita harus mengawasi efek samping jangka panjang dari pengobatan seperti osteoporosis dan hipertensi. Selanjutnya ada penyakit tiroidisme atau penyakit hipertiroid. Ini adalah penyakit akibat kelenjar hormon tiroid yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Kelenjar tiroid biasanya terletak di bagian depan leher dan berperan sebagai penghasil hormon tiroid. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan proses metabolisme seperti mengubah makanan menjadi energi, mengatur suhu udara, dan mengatur denyut jantung. Terdapat juga gejala yang dapat dirasakan secara perlahan atau mendadak, seperti jantung berdebar, tremor di bagian tangan, mudah merasa gerah atau berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur, konsentrasi menurun, diare, penglihatan kabur, rambut rontok, dan gangguan menstruasi. Selain gejala-gejala tersebut, ada beberapa tanda-tanda fisik yang dapat ditemukan pada penderitanya, yaitu pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok, bola mata terlihat sangat menonjol, ruam kulit atau biduran, telapak tangan kemerahan, dan tekanan darah meningkat. Selain dari beberapa penyebab yang telah disebutkan, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena penyakit hipertiroid, yaitu berjenis kelamin wanita, memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit Graves, menderita penyakit kronis seperti diabetes tipe 1, anemia, atau gangguan kelenjar adrenal. Ada cara terbaik untuk mencegah hipertiroid adalah dengan menghindari kondisi yang dapat meningkatkan risiko Anda terkena penyakit ini, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, mengelola stres dengan baik, dan tidak merokok. Intervensi gizi pada hipertiroidisme. Yang pertama itu medikasi anti-tiroid, menggunakan obat seperti metimazole atau propylthiouracil.
untuk mengurangi produksi hormon tiroid. Yang kedua yaitu terapi iodium radioaktif, menggunakan iodium radioaktif untuk merusak jaringan tiroid yang berlebihan. Yang ketiga ada pembedahan, mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid, itu pun jika diperlukan. Yang terakhir ada pemantauan, mengawasi kadar hormon tiroid secara berkala dan menyesuaikan pengobatan sesuai kebutuhan. Diabetes mellitus disebut juga dengan kencing manis. Diabetes mellitus itu merupakan sejumlah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Nah, diabetes mellitus ini ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi akibat kerusakan sel beta di pankreas sehingga tidak adanya cukup insulin. Yang kedua itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Disebut juga dengan resistensi insulin. Jadi sel beta di pankreas ini menghasilkan insulin yang cukup, tetapi insulin tidak bekerja secara efektif sehingga kadar gula dalam darah itu tinggi. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini terjadi biasanya pada saat kehamilan, diakibatkan karena pembentukan beberapa hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi insulin. Selanjutnya yaitu gejala dari penyakit diabetes mellitus. Gejala dari diabetes mellitus ini dibagi menjadi ada gejala khusus dan gejala tambahan. Gejala khusus ini meliputi poliuri yaitu sering kencing, polifagi cepat lapar, dan polidipsi sering haus. Nah, selanjutnya adalah gejala tambahan. Gejala tambahan dari penyakit diabetes mellitus ini meliputi berat badan yang menurun drastis. Nah, kenapa sih berat badan ini dapat menurun drastis? Jadi karena glukasa yang seharusnya dicerna di dalam sel ini dia tidak dapat dicerna, sehingga sel ini mencerna lemak dan protein, sehingga mengakibatkan penurunan badan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda yang lain yaitu kesemutan, gatal di daerah kemaluan pada wanita, terus penglihatan yang kabur, cepat lelah. Selanjutnya ada cara mencegah komplikasi diabetes. Yang pertama itu minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter dan petugas kesehatan bagi yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Terus jaga kadar gula darah dan tes gula darah secara rutin. Selanjutnya ada makanan sehat dan perbanyak konsumsi buah dan sayur, mengurangi konsumsi gula dan garam. Selanjutnya itu beraktivitas fisik secara teratur untuk menghindari dari kegemukan. Intervensi gizi pada diabetes mellitus. Yang pertama, kita harus diet dan nutrisi, mengatur asupan karbohidrat, dan memilih makanan dengan indeks glikemik rendah. Kita juga harus sering rutin berolahraga untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengontrol berat badan. Yang ketiga, medikasi. Nah, biasanya kita harus menggunakan insulin atau obat anti diabetes oral sesuai kebutuhan. Yang keempat ada pemantauan gula darah. Kita harus memantau kadar glukosa secara teratur untuk menyesuaikan diet dan medikasi. Yang terakhir ada edukasi pasien. Kita juga harus memberikan informasi tentang manajemen diabetes, termasuk cara mengenali tanda-tanda hipoglikemia atau hiperglikemia.